Untuk Zeno sendiri, uh, dia pendirinya stoikisme, tapi di ujung hidupnya dia melakukan uh, bunuh diri, kematian. Jadi di filosofi darat sendiri kan dia mengajarkan tentang hidup damai, stoikisme, bagaimana tenang, mengendalikan diri. Kita tidak perlu menjelaskan kebaikan terhadap si pembenci untuk tidak membenci untuk tidak dia benci terhadap kita, dan tidak perlu dijelaskan nih keburukan tak kepada yang suka terhadap kita, karena pasti yang suka dia melihat. Jadi bukan kan hidup memang baru lahir, hidup itu masalah. Nih, orang berlari langsung nangis. Masalah. Cerita. Selanjutnya nih Kak, kalau misalnya untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, kan kayak misalnya soal tugas kampus atau kewajiban kampus, banyak yang stres sampai asam lambung ya, ya banyak begitu. Mungkin ada kaitannya dengan stoikisme kan? Saya cerita sedikit. Waktu kuliah itu ada salah satu prinsip saya nih. Kalau teman saya begadang, saya tidak begadang. Jadi prinsip saya jangan sampai tugas mengganggu tidurmu. Kalau orang Cina, dia bilang makanlah, beri makan sepuasnya, beri makan apa yang kau suka, biar kalau kerja itu maksimal. Begitupun kalau kerja tugas maksimal. Jadi jangan sampai kerja tugas mengantuk, kan tidak maksimal. Orang tidur, kita orang baru tidur sudah capek kerja tugas, kita baru mau kerja tugas. Tapi jangan tuh deadline sekali. Iya. Banyak masih mahasiswa SKS. Sistem kebersamaan. Itu susahnya karena dia menumpuk. Iya. Jadi banyak energi yang habis. Contohnya, ketika kita mengambil suatu barang, terus disimpan kembali ke suatu barang itu, pasti kan tidak capek bereskan nih. Iya. Butuh tenaga sedikit. Tapi ketika suatu barang diambil, disimpan lagi, ambil cari barang, disimpan lagi sampai menumpuk, kan butuh tenaga banyak untuk membereskan. Stres sendiri ya. Sama mungkin kayak begini, pernah ada yang begini. Kalau misalnya kosan lama baru tidak dibersihkan, pasti pas membersihkan capeknya bisa dilipat. Kecuali beda kalau misalnya kita bersihkan setiap hari, mungkin capeknya nggak bakal yang segitu mungkin. Kan Kak Heril pasti sudah terlalu paham nih sama buku filosofi stoik gitu Kak. Yang ingin kutanyakan gitu sama kakak, ada nggak sih Kak dari buku itu yang bisa ubah kepribadian tak, kasih ubah kepribadian tak, kayak gara-gara itu buku gitu Kak, kayak gara-gara ini buku kayak cara pandangku berbeda gitu ya. Paham nggak Kak? Iya. Paham. Kalau ada masalah cerita Pak. Itu aja baca di bagian dikendali. Jadi yang dikendalikan itu ada hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tidak bisa dikendalikan. Hal yang tidak bisa dikendalikan ketika orang ejeki, jelek, sakit memang didengar. Sakit memang didengar. Tapi bagaimana perspektif kita, cara anggap kita, makanya itu biasa orang bilang ambil positifnya. Jadi bilang ini orang ngejek kayak begini, walaupun tidak terjadi, hiraukan saja. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, bodo amat. Sebuah bersikap bodo amat. Oh ya Kak, kalau untuk tokoh-tokoh stoikisme zaman sekarang ya ada siapa saja? Karena yang saya tahu cuma Pak Rudi Faiz. Faiz kan dia orang filsafat. Iya, orang filsafat. Ini kalau mau banyak-banyak belajar, ada namanya kayak ngaji filsafat. Kalau Pak Rudi Faiz di YouTube-nya, silahkan cek. Kayak siapa lagi Kak selain Pak Rudi Faiz? Kalau banyak tapi saya tidak ingat nama-namanya. Kalau nama-nama itu saya biasa agak susah.
Jadi orang yang mengajarkan hidup tentang slow living itu kan dia orang-orang bisa termasuk dengan stoikisme, hidup selaras dengan alam, slow living. Jadi tidak perlu kita desa-desa. Orang yang paham akan filsafat pasti mengerti bijaksana tentang mengambil suatu tindakan, keputusan. Oh ya, ada satu lagi. Kalian harus baru ini. Siapa? Dari Wandi. Ada kontennya. 5 tahun stoikisme. Iya, Ada. ada. Oke. Untuk ini Kak, kan saya punya prinsip sharing lah, curhat nih. Kan saya punya prinsip Kak, namanya kandang pasar. Saya sebutnya kandang pasar, kalau tidak bisa menjawab apa ya begitu nih jalanin gitu. Mungkin itu bagian dari stoikisme begitu. Bagian stoikisme itu Iya. yang bilang ketika kita ditunjuk langsung kita langsung siap. Iya. Makanya sebelum misalnya mau ujian sebenarnya tidak perlu belajar pas mau ujian baru belajar, tapi ketika sudah misalnya terima materi diulang-ulang lagi dibaca ulang, jadi tidak perlu mau ujian baru ditumpuk itu mau dipelajari. Filosofi teras ini untuk stoikisme kan baru-baru pecah Kak. Kemarin saya searching kemarin malam. Untuk stoikisme ini saat ini juga memang punya filosofi teras atau ada yang lain. Ternyata filosofi teras memang stoikisme untuk pemula gitu. Kalau misalnya mau belajar stoikisme bagi pemula, mungkin filosofi teras bagus. Mungkin ada buku lain Kak. Dia kayak bertahap gitu. Kalau untuk stoikisme itu banyak, termasuk ada yang bosan bersikap bodo amat. Tapi bukan tentang bodo amat terhadap semua hal. Iya, Jangan hari ini deh. Oh, itu marah sih. Bodo amat, bodoh betul. Salah satunya itu adalah bosan bersikap bodo amat. Jadi bukan tentang bodo amat terhadap semua hal. Jangan kasih tugas bodo amat. Oh iya, satu lagi. Saya pernah nonton podcast tentang stoikisme ini. Katanya tuh kalau katanya Bapak Farudin Faiz itu ya, dia bilang hidup itu ada polanya. Kapan kita berbuat jahat ya, kebalikannya juga begitu. Kapan kita bermalas-malasan ya, bakalan begitu juga. Kalau dari Farudin Faiz, jadi kalau misalnya mau pandai ambil tindakan atau segala macam, belajarlah polanya itu. Mungkin itu. Ya, tapi untuk penonton nih tidak selamanya juga kita yang ada di sini diskusi hidupnya bagus gitu. Iya, tidak. Pasti beda. Pasti sering juga kayak makan omongan sendiri harus tahu sering. Kalau nulis sendiri. Iya. Itu saya tuh. Kalau nulis sendiri saya tuh. Hidup itu kayak jalan Indonesia, kadang mulus kadang berlubang. Oh. Indonesia zaman dulu. Zaman dulu. Sapu terus. terkena musibah. Bencana bisa jadi. Boleh ada yang pernah dengar lagunya Perunggu yang 3 kali. Iya. Ada tuh terusnya yang terdengar melambat. Sorry, saya tidak tahu. Saya ingat. Tapi bukan definisi itu saya kan. Yang mana? Gimana ya? Apa lo? Yo. Tahu, Sedikit lupa. lagi, sedikit lagi. Jadi ada salah satu liriknya di Perunggu itu, ternyata dia hidup selaras dengan alam, jadi tidak perlu tergesa-gesa. Jadi kapan misalnya tidak perlu kita buru-buru untuk mengambil sebuah keputusan, harus dipikir dulu. Kan terjadi orang bijak. Jadi sebelum bertindak berpikir dulu. Maka ketika misalnya saya mau pukul orang, ejek orang, coba sisihkan diri dulu ke situ orang. Gimana kalau saya dipukul? Iya. Gimana kalau saya diejek? Pasti sakit. Tapi kadang Kak sudah mungkin bertindak baru terpikir kayak seharusnya tadi nggak begitu. Iya. Seharusnya tadi nggak begitu. Jadi kayak menyesal. Jadi harus dipikirin. Ya, itu tadi ada polanya. Iya. Jadi itu apa polanya? Kata Bapak Farudin Faiz itu. Oh iya Kak. Untuk stoikisme nih, kira-kira bakalan bertahan dia beberapa tahun ke depan atau
bisa dibilang siapa tahu beberapa tahun ke depan terlupakan dulu. Soalnya stoikisme ini dari 2300 abad yang lalu Kenapa? selalu diterapkan. Kenapa selalu kita suruh belajar? Semakin orang belajar itu yang tumbuh itu bukan kan ego, tapi bijaksanaan. Jadi tingkatan tertinggi dari orang belajar itu bukan pintar atau cerdas, tapi bijaksana. Makanya orang filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan. Kayak tadi itu, siapa itu Fahrenheit Faiz, kan dia orang filsafat. Jadi semakin orang belajar itu semakin bijaksana. Jadi semakin orang mengetahui banyak hal, semakin orang bisa menarik sudut pandang berbagai hal untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi sebelum bertindak berpikir dulu. Jadi tidak bisa terus. Jadi biar kayak mungkin sampai hari akhir tetap ini, karena hidup tidak terlepas dari masalah. Iya. Mau pergi kemana tetap ada masalah. Tapi cara kita menanggapi masalahnya, nah itu yang Itu yang dikendalikan. Itu yang Oleh dikendalikan. stoikisme. Iya. Jadi stoikisme itu bukan tentang bagaimana hidup kita lebih baik, tapi bagaimana cara tak mengendalikan emosi, ego. Kan ego pasti ada setiap diri manusia. Iya. Kapan kita harus naikkan ego, kapan kita harus menurunkan ego. Karena ketika sama-sama dua ego kan bubar. Iya. Satu hubungan kan Ego ketika lawan ego ego. tambah ego pasti bubar. Kan relate banget. Udah ya. Udah ya. Coba sekali tangkap. Iya, iya. Untuk stoikisme nih Kak, kita kembali ini sebenarnya kan filsafat banyak nih. Alirannya ada stoikisme. Oh ya, apalagi Kak selain stoikisme? Termasuk kayak psikologi, Psikologi, idealisme, filsafat sains, filsafat sains. filsafat kan banyak itu, tapi kalau disebut sebagai induk dari pengetahuan kan filsafat. Oh ya, saya mau sharing juga. Stoikisme ini ku dapat ilmunya sebelum ku tahu. Paham? Iya. Jadi gini, hidup tuh masalah. Iya. Tapi kayak ada mana kala ku pelajari tentang apa ya, kayak ku pelajari sendiri tanpa buku apa segala macam. Oh ternyata begini, seharusnya begini, ternyata begini. Dan setelah itu ku dapat tentang stoikisme, ternyata Ada namanya. sama. Ternyata ada namanya stoikisme. Ternyata ilmunya sama yang kemarin gitu. Kayak mungkin kebanyakan orang bakalan dapat juga begitu, karena menurutku gini, orang itu tidak bakalan belajar kalau misalnya tidak dapat masalahnya atau tidak mendapat ujiannya, orang tidak akan belajar. Jadi kayak mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang diuji sama Tuhan untuk sekarang ini, yang merenung, galau segala macam, ya mungkin sedang diuji supaya kedepannya lebih baik. Tidak mungkin itu dari filosofi teras. Mungkin nextnya kira-kira buku apa? Nextnya Ya. mau novel, Tapi yang baik. tapi harus baca dulu bukunya. Oh iya betul. Oh ya, sebenarnya novelnya yang bagus ini, yang karena dia mau dibikinkan film, novelnya biar dulu Iya. buat bercerita. Tahun depan sudah. Oh nih, saya nggak masuk nih. Ada bukunya didapat Oh, buat bercerita. Bercerita. Ya sebelum jadi di stoikisme itu kalau sisi baiknya itu kapan kita mau sedih, jadi sedih ini pasti akan berlalu. Tapi kapan yang buruknya itu ketika kita senang, itu juga dipikir senang ini pasti akan berlalu. Jadi antara sedih dan senang kita selalu di tengah. Terus kita merasakan kesenangan yang berlebih dan sedih yang berlebih. ada nih ceritanya nih. Iya. Dulu diceritakannya seorang raja, dia raja besar. Saya lupa namanya siapa. Dia cari hal yang ketika senang kita lihat bakalan sedih
Dan ketika sedikit melihat itu benda bakalan senang, dicari lah sama orang-orang segala macam karena hadiahnya besar. Datanglah seorang tukang biasa, tukang apa namanya, tembaga biasa, datang bawa cincin. Pas ketika sedih, seorang raja sedih melihat cincinnya, dia bakalan senang. Ketika senang kita lihat cincinnya bakalan sedih. Dan di cincinnya itu tertulis this to show pass, semuanya akan berakhir. Jadi kalau misalnya bahagia ki pasti bakalan berakhir. Ya, kalau sedikit pasti akan ada ujungnya. Mungkin itu tadi. Iya. Ini saya dapat ini ya. Oh ya, kontennya Kristobadia. Namanya ya itulah Tisto Sopas gitu. Mungkin itu. Oke, mungkin nextnya kita akan bahas novel, dan yang paling dekat dengan novel ya beliau banyak novel yang kalau saya novel satu saja, Terelia. Ini juga sehubung sama stoikisme, dan yang jatuh tidak pernah membenci aku. Iya. Itu juga sehubung sama stoikisme. Jadi ya mau agak lebih ringan, mau belajar tentang itu tapi agak lebih ringan, mungkin cocok dengan buku Terelia. Ya. Banyak kok novel-novel bagus. Enggak ada? Jadi saya tutup. Tutup Pak. Terima kasih nih buat Kak Heril udah Iya. nemenin kita sampai ke episode kedua ini, dan pastinya bakalan nemenin kita lagi di episode yang akan datang. Selanjutnya. Insya Allah. Bagi teman-teman nih mungkin ada rekomendasi buku yang ingin dibahaskan, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu juga ada yang mau jadi sponsorship kami, snack-snack yang mau diprodukkan, promosikan snacknya, silakan hubungi kami dengan senang hati. Oke, mungkin itu. Ya. Sekian dari kami. Ya, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan salah perkataan. Selebihnya sudah mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga kalau diskusi ini terlalu bagus. Sekian dari kami, tunggu di episode selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.